Sujong mengajukan dua pertanyaan pada Boksu. Apa kau sungguh mendorong Seho dari atap, tanyanya. Boksu menangis dan bilang ia tidak melakukan hal itu. Kau memberitahu pada semua orang bahwa aku hidup dari kupon makanan? Kau ini bicara apa? Tanya Boksu tidak mengerti. Sujong bilang hari itu ia mendengar kalau Boksu hanya kasihan padanya. Boksu semakin bingung. Sambil menangis, Sujong bertanya apakah dulu Boksu mengantarnya pulang, mencari impiannya, dan mengecat pintu pagarnya hanya karena kasihan padanya. Boksu mengingat saat di atap dulu ia berkata pada Seho, "Hei, apa kau tidak merasa kasihan pada Sujong?" Saat itu Sujong salah paham dan menangis. Karena Boksu tidak menjawab, Sujong memilih pergi. "Tidak, itu karena aku menyukaimu," kata Boksu. "Bukan karena kau menyedihkan, aku melakukannya karena menyukaimu." Sujong berbalik dan berkata kalau ia suka sekolah. Selama memakai seragam sekolah, ia bisa menyembunyikan bahwa dirinya anak yatim piatu, tinggal hanya bersama neneknya dan hidup dengan kupon makanan. Dan juga karena kau ada di sana. Setelah kau pergi, sekolah seperti lubang berapi. Orang pertama yang kupercayai, bagaimana bisa kau mengatakan kau kasihan padaku, menyakitiku selama 9 tahun lamanya? Dan karenaku, kau juga terluka, isak Sujong. Sujong mendekati Boksu dan berkata, "Maaf. Karena terlambat bertanya padamu." "Maaf." Keduanya menangis, namun akhirnya tersenyum lega karena kesalahpahaman selama 9 tahun sudah berakhir. Mereka berdua lalu pergi ke sebuah restoran. Sujong bilang ia harus mengumpulkan keberanian dulu untuk bertanya karena takut Boksu benar-benar hanya kasihan padanya. Ia bilang saat tahu dirinya miskin, teman-temannya mengejeknya, tapi ada yang berbuat baik dengan memberinya perlengkapan sekolah dan makanan ringan. Tapi Sujong sedih karena ia tidak diperlakukan sebagai teman, melainkan sebagai orang miskin. "Aku takut kau merasa kasihan. Itu sungguh membuatku takut, makanya aku lari. Karena aku juga menyukaimu," lanjut Sujong. Sujong bilang walaupun Boksu tidak sengaja bilang kepada teman-teman tentang kondisi hidupnya, Sujong tidak akan membencinya karena memang seperti itu kenyataannya, tapi ia tidak mau memberitahu Boksu. "Kenapa tidak? Kau merasa tertekan lebih baik daripada berpisah karena kesalahpahaman." Sujong, "Kang Boksu, aku sungguh minta maaf." Boksu, "Sujong, aku juga minta maaf. Aku tidak tahu seberapa parah aku menyakitimu. Aku membencimu karena berpikir kau tidak percaya padaku. Kenapa tidak kita lupakan saja anak-anak dari 9 tahun lalu itu?" tanya Boksu. Sujong menyebutnya bodoh. "Hei, kau tidak tahu kalau kau bisa menjadi bodoh yang bahagia?" Sujong tertawa. Boksu mengajaknya untuk mulai kembali dari awal, walau sebagai guru dan murid. Mereka berdua tersenyum. Boksu bahkan terus tersenyum dalam tidurnya. Alarmnya berbunyi. Ia berguling-guling di kasur hingga terjatuh. Ia bangun dan terus saja tersenyum. Ia sungguh bahagia. Inho yang imut. "Bangun, bangun, bangun," kata Boksu dengan ceria dan melangkah dengan riang. Sambil makan pun, Boksu terus tersenyum. Inho dan Sojung merasa heran dengan tingkah Boksu itu. Ibu juga merasa heran. Boksu terus makan sambil tersipu malu sendiri. "Apa kau gila?" tanya Sujung. Boksu tidak peduli dan tetap makan sambil tersenyum. Boksu membuat tanda hati denagen sayuran di atas nasinya. Bahkan Boksu menyapu sambil tersenyum. Ia sungguh dimabuk cinta. Beberapa siswa perempuan datang dan senang melihat Boksu kembali ke sekolah. "Opa, kami merindukanmu," kata salah satu dari mereka. Boksu membalas sapaan mereka. "Hai, teman-teman. Sudah sarapan belum? Kalian harus sarapan supaya bisa belajar giat. Haha." Guru Park datang dan memukul pantatnya. Mereka tertawa garing. Guru Park bilang jika hari ini Boksu belum masuk, maka ia akan pergi ke restoran Sojonggak nanti. "Itu sebabnya aku kembali," kata Boksu. "Kang Boksu," kata Guru Song yang sangat terkejut karena Boksu kembali ke sekolah. Boksu memberinya salam. "Kenapa kau ke sekolah?" Boksu bilang tidak ada yang salah jika seorang murid datang ke sekolah. Guru Song bilang Boksu sudah absen tanpa keterangan selama 2 hari. "Itu sebabnya aku melakukan pekerjaan sukarela ini dengan sangat giat," kata Boksu. Guru Song bilang Boksu bisa menjadi sukarelawan di luar sekolah. "Guru Song, tolong mudahkanlah aku. Aku akan berusaha terbaik sampai aku lulus," kata Boksu. Guru Park mengatakan hal serupa, tapi Guru Song melarangnya membela Boksu. "Aigo, tekanan darahku naik," kata Guru Song sambil memegang leher belakangnya. "Aku mulai minum obat tekanan darah lagi karena kau." Boksu malah menasehati agar Guru Song meminum obatnya 30 menit setelah makan. "Kang Boksu," teriak Guru Song.
Yang lainnya berusaha menjauhkan Guru Song dari Boksu. Kang Boksu, sapu sampai bersih. Guru Park dan Boksu melakukan gerakan tangan mengusir Guru Song. Boksu, sapu lainnya ada di situ. Guru Park, sapu lagi. Boksu, apa, bantu aku. Guru Park, tidak usah, kau saja bantu aku, kata Boksu tapi Guru Park tidak peduli. Sujong menyapa murid-muridnya dengan ceria. Apa ada yang absen, tanyanya. Kemudian ia melihat kursi Boksu kosong lagi. Oh, Kang Boksu tidak datang lagi, tanya Sujong. Aku di sini, kata Boksu sambil membuka pintu. Semua siswa bersorak melihat kedatangan Boksu. Bahkan salah satunya berkata, "Hei, si tua." Boksu masuk sambil tersenyum. Sujong juga tersenyum malu-malu. Wake up cinta remaja yang tertunda, Boksu menendang pintu dan melangkah dengan gagah. Para siswa bersorak lagi. "Opa, kau sudah kembali sekarang?" tanya Sora. "Karena keinginanmu," kata Boksu sambil menunjuk Sora. Sora bagaikan terpana hatinya mendengar perkataan itu. Yang Min juga merasa senang melihat kedatangan Boksu. Siswa A menirukan gerakan Boksu tadi. Tapi, Inho tidak suka pamannya kembali ke sekolah. Sujong senang tidak ada yang absen. Karena ia tidak punya pengumuman, maka ia akan keluar lagi. Ia gugup karena Boksu terus menggodanya. Siswa perekam, Choi Do-hyun, bertanya kenapa Boksu absen selama 2 hari. Tapi Sora menyuruhnya menyingkir karena ia tidak bisa melihat wajah Boksu. "Opa, kau sudah sarapan?" tanya Sora. Boksu mengangguk. Sion membangunkan Sengwo dan memberitahu kalau Boksu sudah masuk sekolah. "Wajahmu sama adiktifnya dengan wajahku," kata siswa A. Sion bilang wajah Boksu membuat kecanduan, tapi wajah siswa A beracun. "Kau ini," Sengwo berdiri dan melemparkan makanan ke meja Boksu. "Buang padaku kalau tidak mau." "Sengwo," panggil siswa A lalu menyusul Sengwo. Boksu menatap burger bulgogi pemberian Sengwo. Ia tersenyum senang. Sujong terdiam di depan ruangan Seho. Ia ragu untuk masuk. Ia mengingat saat Seho bilang ingin hidup bersamanya dan saat Boksu mengatakan bahwa dulu ia tidak mendorong Seho dari atap. Ia menghela napas. "Baiklah, lebih baik aku fokus pada para murid," gumamnya. Sujong akhirnya masuk dan menunjukkan dokumen tentang bidang-bidang yang diminati para muridnya dari kelas Wildflower. Seho mengusulkan agar pertama-tama mereka mendatangkan pengajar untuk membimbing murid fokus belajar. Sujong setuju dan bertanya bidang apa yang akan mereka fasilitasi dulu. Seho bilang ia akan memeriksanya dulu. Sujong menyerahkan kaktusannya pada Seho dan berterima kasih. "Kurasa aku harus bersikap baik kepada murid-muridmu untuk membuatmu tersenyum," kata Seho lalu memeriksa dokumennya lagi. Sujong mengingat saat dulu Seho berkata, Boksu, mengatakan sesuatu yang tidak boleh dia ucapkan. Melihat Sujong menatapnya, Seho bertanya apakah ada yang ingin Sujong katakan. "Tidak ada, aku pergi dulu," kata Sujong. Guru Song memberikan tugas kepada Guru Park untuk melindungi Boksu. Ia juga mempersilakan guru lain untuk berunding menentukan satu guru lagi yang akan pergi bersama Guru Park. Ia mengingatkan agar laporannya ditulis nanti, lalu pergi. "Ini konyol, kenapa dia membuat Guru Park melakukan survei tinjauan?" keluh Guru Hong. Guru lain bertanya apa yang Guru Park lakukan sampai membuat Guru Song marah karena Guru Song dikenal dengan dendamnya. "Aku tidak membuatnya marah, aku harus pergi berkunjung jika itu untuk para murid," kata Guru Park. "Siapa yang mau pergi ke Chungju bersamaku?" tanya Guru Park. Lalu semua guru mendadak sibuk seakan-akan tidak mendengar pertanyaan itu. Guru Park tersenyum. "Guru Ma, Yang John, aku." Guru Hong, "Ya, kau harus pergi dengan Guru Park." "Itu bagus." Yang John, "Ya." Yang John, "Aku." Guru Hong, "Ya, kau harus pergi dengan Guru Park." "Itu bagus." Yang John, "Ya, aku akan ikut. Aku akan pergi ke Chungju," kata guru yang mengajukan diri. "Aku ingin pergi." Guru Park bertanya apa mereka berdua akan ikut. "Bolehkah?" tanya guru yang pada Yang John sambil mengedipkan matanya. Yang John ketakutan dan terpaksa mengubah keputusannya. "Pak Guru, maaf. Tiba-tiba aku merasa sakit. Kurasa aku tidak bisa ke Chungju," katanya lalu pura-pura batuk. "Maaf," katanya lalu pergi. Guru yang menyusulnya untuk membantu. "Di mana Guru San?" tanya Guru Park pada akhirnya. Sujong sedang menikmati burgernya. Ia bahkan sampai tidak sadar kalau ada Boksu yang memperhatikannya. Boksu tersenyum senang melihat Sujong makan dengan bersemangat. Ia tertawa kecil. Boksu terus mengikuti Sujong. Sujong terkejut saat tahu Boksu ada di dekatnya. "Hei," sapa Boksu tanpa suara. Kepala Boksu sampai terbentur pintu karena tidak melihat jalan. Tapi ia tetap tersenyum dan terus mengikuti Sujong. Mereka berdua pergi ke ruang konseling dan saling tersipu malu.
Sujong memuji pekerjaan sukarela Boksu yang sudah dilakukannya dengan baik. Apa aku tidak mendapat hadiah? Goda Boksu. Sujong diam saja. Boksu merasa kikuk dan menurunkan tangannya. Mereka menjadi canggung. Boksu kemudian berkata, kurasa kau tidak menyiapkan apa-apa, jadi aku bawa. Boksu mengeluarkan minuman favorit Sujong. Ia bahkan menusukkan sedotan di salah satu botolnya. Sujong bertanya apa itu? Aku tahu kau suka, kata Boksu. Sujong terkejut karena Boksu masih ingat. Hei, untuk apa berteman? Aku akan belikan kau Yakult mulai sekarang. Setiap hari, aku belikan, kata Boksu. Sujong hanya diam menatap botol minumannya. Ah, kau mau minum tidak? Tanya Boksu. Sedang apa kau, Kang Boksu? Jangan senyum begitu, kau membuat hatiku berdebar, kata Sujong di dalam hati. Aku gila, aku memang gila, aku gurunya Kang Boksu. Aku harus sadar, batin Sujong lagi. Sujong berdiri dan meminta agar Boksu tidak salah paham. Aku ini gurumu, sebaiknya panggil ibu guru mulai sekarang. Dan kita bisa saja berteman 9 tahun lalu, tapi sekarang tidak lagi, ujarnya. Sujong pergi, tapi Boksu menahannya. Boksu menatapnya sejenak, lalu mengambilkan minuman yang diberikannya tadi. Sujong lalu buru-buru pergi. Di kantor, Sujong menatap minuman pemberian Boksu tadi. Ia mengingat saat dulu memeriksa jawaban Boksu yang salah semua. Kau pasti senang dirimu populer, kata Sujong yang sepertinya sedang cemburu. Boksu bilang kura-kura kertas yang ada di tangannya dibuat Deng Tulus dan Telita untuknya dengan harapan ia tetap sehat, jadi ia tidak bisa membuangnya. Sujong tidak peduli. Boksu mengeluarkan minuman favorit Sujong tepat di hadapan wajahnya. Ia juga menusukkan sedotannya. Sujong tersipu dan berkata, kau pikir ini akan membuatku merasa lebih baik? Tidak, kau juga bisa melihat wajahku, kata Boksu sambil menopangkan wajahnya dengan kedua tangannya. Tuh, kau tersenyum. Kau tadi tersenyum, kan? Itu berarti kau baik-baik saja. Dia bodoh, jadi tak kusangka dia masih mengingatin, batin Sujong sambil tersenyum. Guru Hong datang dan langsung meminumnya. Hei, apa yang kau lakukan? Guru Hong bilang ia sudah lama tidak meminumnya dan rasanya sangat enak. Sujong bertanya kenapa Guru Hong meminumnya. Kenapa? Ini sudah kadaluarsa, aku sehat. Jangan khawatir, bisa minta satu lagi, kata Guru Hong tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sujong ingin melarang, tapi akhirnya ia pasrah. Kukira kau mengundurkan diri. Kenapa datang kemari? Tanya Gyeong Heon. Minji bilang ia mendapat klien baru. Klien baru? Sebelumnya di sekolah, Minji memasang iklan biro jasanya. Di loker siswa sampai mobil di area parkir. Minji tertawa puas. Gyeong Heon bahkan rela memijitnya dan memujinya, kerja bagus, manajer tim Yang. Minji terkejut mendengarnya. Kau baru saja dipromosikan sebagai manajer tim. Minji bilang ia tidak bisa dipromosikan lebih cepat daripada Boksu, jadi ia menolak. Baiklah, kau bisa menjadi manajer tim dari tim penjualan. Boksu akan menjadi manajer tim dari tim bisnis, kata Gyeong Heon. Minji bilang ia akan menerima jabatan itu, jika Boksu juga menerimanya. Manajer tim Yang mau minum kopi dulu, ujarnya. Ia pergi dan terkejut melihat Boksu yang datang dengan memakai seragam sekolah. Ya, begitulah, kata Boksu. Minji menyesal sudah berhenti bekerja di kantin sekolah kemarin. Ia buru-buru pergi untuk mengetahui apakah surat pengunduran dirinya sudah diproses atau belum. Gyeong Heon melarang Minji kembali ke kantornya lagi dan menyuruhnya bekerja di kantin saja. Gyeong heran melihat Boksu yang tersenyum sendiri, tertawa, diam, lalu tersenyum lagi. Temanku tersayang, kau gila, katanya prihatin. Boksu ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak jadi. Kau mencoba membuatku emosi, ceritakan padaku. Boksu bilang ia sudah bicara pada Sujong dan ternyata ia sudah menyakitinya karena menyebutnya kasihan. Gyeong Heon bilang seharusnya Sujong mengutuk Boksu, tapi malah menutup mulutnya. Boksu bilang saat itu mereka masih muda, dan ia sadar bahwa saat itu Sujong pasti benar-benar kesepian. Gyeong Heon menyimpulkan bahwa Sujong mengira bahwa Boksu lah yang menyebarkan gosip tentangnya. Kau tidak bilang kalau yang memberitahu itu Seho, tanyanya. Boksu bilang ia belum mengatakannya karena Sujong akan merasa tertekan, jadi akan melihat keadaan dulu. Tapi tetap saja, berandal itu berbahaya. Kurasa lebih baik kau bilang saja, aku akan selalu di sisinya. Jadi aku akan melindunginya, kata Boksu optimis. Setelah sekian lama, akhirnya Boksu kembali ke depan rumah Sujong. Ia mengetuk pintu gerbangnya. Pengiriman, ujarnya. Siapa? Tanya Sujong sambil berjalan keluar rumah. Ia terkejut saat melihat Boksu lah yang ada di luar rumahnya.
Kang Boksu, ia lebih terkejut lagi saat melihat makanan yang ada di tangan Boksu. Apa, sedang apa kau di sini? Boksu bilang ia membelikan Tang Suyuk karena ia sangat berterima kasih atas kebaikan gurunya. Sujong menatap makanan itu. Tidak, aku harus berpikir jernih. Aku seorang guru, aku tidak bisa tergoda dengan sepiring Tang Suyuk, katanya dalam hati. Sujong bilang jika ia menerima itu dari seorang murid, maka ia melanggar peraturan Kim Yang Ran. Ambil kembali, ujarnya. Boksu bilang itulah mengapa ia hanya membawa makanan senilai 30.000 won. Ia lalu mengeluarkan beberapa makanan lagi dari dalam keranjang antarnya. Kalau begitu, nikmati makanan Anda, Ibu Guru, kata Boksu lalu pergi. Sujong menutup pintunya, tapi kemudian, ia keluar lagi dan menata makanan yang diberikan Boksu. Makanan tidak punya salah. Ah, San Sujong, kau kenapa? Ya, makanannya tidak salah. Tapi ini masih salah bagi seorang guru untuk diombang-ambingkan oleh guru. Terserah, ayo makan dulu, katanya bicara sendiri. Boksu mengintip dari balik dinding. Sujong membawa semua makanannya ke dalam rumah. Lihatlah betapa bahagianya dia, gumam Boksu ikut senang.